Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bapak Triyono, Kepala Desa Ngrudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Kepala Desa 3 periode, alhamdulillah diberikan amanah oleh masyarakat Desa Ngrudo, dan atas ridha Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk menjabat sebagai Kepala Desa Ngrudo selama 3 periode. Yang pertama saya dilantik tahun 2007, yang kedua saya dilantik tahun 2013, yang ketiga saya dilantik tahun 2019. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala 2019 pemilihan kepala desa yang satu-satunya yang ada di Ngawi yang tanpa mahar, tanpa money politik. Saya ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat, mindsetnya supaya berubah. Kalau memilih pemimpin itu berdasarkan kinerja, prestasi, dan kapabilitas, bukan berdasarkan finansial atau money politik. Bebasan pepatah Jawa mengatakan, sikil sirah kecetit bakal loro, yen milih lurah mergo duit bakal desane rekoso. Terkait dengan yang saat ini lagi rame-ramenya menjadi pembahasan tentang munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, di mana di pasal 28 ayat 8 itu mengamputasi sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau DD, di mana pasal 28 ayat 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tersebut menganulir atau mengamputasi pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut saya ini akan terjadi kemunduran di desa. Karena apa? Saya pernah menjabat di tahun 2007, di periode pertama. Itu desa hanya ada ADD dengan jumlah nominal variatif antara 50 sampai 70 juta rupiah. Bahkan pernah 30 juta rupiah. Desa tidak bisa melakukan kegiatan yang maksimal karena porsi dana yang ada tersebut peruntukannya jelas sudah terprogram untuk ini, sehingga infrastruktur pembangunan di desa itu sangat-sangat ketinggalan. Perjuangan terbitnya Undang-Undang Desa diawali dari pergerakan tahun 2006, dan saya alhamdulillah tahun 2008 ikut serta ditunjuk menjadi Sekjen Parade Nusantara Kabupaten Ngawi, dan alhamdulillah muncul dan lahir Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono SBY, di tahun 2014, dan implementasi Undang-Undang Desa itu dilaksanakan di tahun 2015. Sehingga kalau kita hitung sampai dengan tahun 2020 ini, usia Undang-Undang Desa 5 tahun, saudaraku. Ibarat bayi yang lahir di usia 5 tahun adalah bayi tersebut mulai berjalan dan akan berusaha untuk bermetamorfosis, berlari. Tapi apa faktanya? Pandemi Corona COVID-19 ini mengancam keberadaan DD dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 28 ayat 8. Kita analogikan, kalau memang orang tua kita ini dalam situasi membutuhkan, karena mungkin rumahnya kebakaran, sakit, atau ada kepentingan yang urgent, darurat, maka seyogyanya, dan saya yakin seorang anak apabila punya tabungan, punya uang atau celengan, pasti akan merelakan hal tersebut, keuangannya atau tabungannya dipakai oleh orang tuanya karena orang tuanya dalam kondisi membutuhkan pendanaan. Pun demikian dengan desa. Ketika negara dalam situasi ekonomi terpuruk karena pandemi Corona, untuk menstabilkan keuangan negara, kami siap. Jangankan
15%, 30%, 100% pun dana desa ini digunakan untuk penanganan COVID-19, kami siap, samina wa atokna. Sebagai bapaknya rakyat desa yang berada di ujung tombak pemerintah yang terbawah, kami siap. Karena Ibu Pertiwi sedang menangis. Jangankan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekalipun, ketika COVID-19, pandemi corona ini, belum jelas kapan berakhirnya, pakai semuanya untuk penanganan COVID, dana DD tersebut. Tapi permintaan kami, jangan rubah undang-undangnya. Nah, proses pembuatan undang-undang kita perjuangkan itu terlalu lama hingga muncul undang-undang desa. 9 tahun tercatat kita memperjuangkan bahwa desa punya undang-undang sendiri, undang-undang desa, sehingga DD bisa digunakan untuk pembangunan, mesejahterakan masyarakat dan lain sebagainya. Kalau DD dihapus, akan terjadi kemunduran kembali di desa. Desa akan menjadi disharmonisasi antara desa satu dengan yang lain. Saya tahu dahulu sebelum ada dana desa, semua desa harus punya 3 strategi untuk mendapatkan proyek-proyek dari kementerian, dinas terkait, dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cedak, harus mendekat. Yang kedua harus semana. Semana itu harus familiar, harus mengenal orang-orang yang punya link untuk proyek-proyek tersebut. Yang ketiga ini yang susah, harus cepat, harus nyinggek, harus pakai DP dan lain sebagainya, harus menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, gasak gesek gosok antara sama teman kepala desa demi mendapatkan proyek. Tapi ketika dana desa itu ada, desa-desa miskin yang tidak punya finansial secara keuangan, secara pendanaan untuk nyinggek, tetap bisa membangun karena ini melekat. Kalaupun dana desa itu digunakan untuk penanganan COVID-19 atau pandemik atau mengamankan stabilitas keuangan negara, jangan hilangkan DD, jangan hilangkan undang-undangnya. Cukup peraturan-peraturan yang lainnya lah, ya. Karena DD itu sangat bermanfaat bagi desa-desa se-Nusantara. Kita membangun desa, memperkokoh kota menuju Indonesia Jaya. Merdeka. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komando.